kampung halamanmu adalah kuburan. Dan orang kampung kita selalu nungguin kita. Kapan nyampe nih orang? Kapan nyampe nih anak? Ada. Marah zurna Ammi Umar Al-Kaf. Dia wahid min al-awliya al-masturin di Dubai. Asalnya dari India. Umar Ush al-Habib, Masya Allah. Pas kita ke situ bilang, tahu lagi tengah ngobrol, ana mau safir, barja, ana mau pulang. Mau kemana Habib? Mau pulang ke India, kemana? Bilang lah, ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kathariqi ilal watan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha basma'an. Itu jawabnya dia. Ini dunia bukan tempat tinggal. Ini cuma transit doang. Transit menuju watan. Sama kayak kita transit mau ke Hadramaut, transitnya di Mesir. Wah. Ya kan, tempat transit paling nggak enak di dunia. Paling nggak ramah. Transitnya di situ. Wah, dunia ini tempat transitnya kita. Katarik ilal watan, madaru illa jannah. Begitu nyampe ke tempat tujuan kita, wasalna dar, wasalna al-bait. Orang kampung kita nungguin kita di sana. Pada mau mudik kemana? Kuburan. Tahu? Kita dulu kampung halaman kita sorga. Nabi Adam di situ ditempatin oleh Allah Taala. Kemudian karena suatu hikmah dikeluarkan dari sorga, turun ke dunia. Hikmah di situ lahir turun temurun manusia, para nabi, para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar tuh kalau kita meninggal dunia, baliknya mudiknya ke sorga. Jangan salah mudik. Jangan salah mudik. Kalau salah mudik, na'udzubillah. Ini jasad kita atau dunia kita nih, jasad kita dua alternatif. Menjadi sangkar bagi burung. Burung ditaruh dalam sangkar. Begitu sangkarnya dibuka, merdeka, bebas. Atau menjadi kandang kebo, kandang sapi, kandang kambing. Begitu dikeluarin dari kandang menuju kemana? Penyembelihan. Nah, kita yang mana? Burung yang begitu meninggal merdeka, atau hewan yang begitu begitu dipindahkan dari tempat dia menuju penyembelihan, eksekusi. Waliyadzubillahi min dzalik. Hasan Basri dikasih air dingin. Tuh air dingin tuh sekarang aja enak, apalagi zaman dulu nggak ada kulkas. Dapat air dingin. Wow. Kasih air dingin. Pas disodorin air dingin di gelas, belum diminum, tahu-tahu dia pingsan. Dia gemetaran pingsan. Tumpah itu air jatuh. Begitu sadar bilang, kenapa kamu dikasih air dingin kok pingsan? Bilang, saya waktu terima itu air dingin yang saya sukai itu, saya teringat harapan penghuni neraka. Mereka berharap, mereka minta kepada ahli jannah, ya an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, berikan, tuangkan kepada kami air atau apa yang Allah Ta'ala kasih rizki kepada kalian. Dijawab oleh ahli jannah, innallaha haramahuma 'alal kafirin.
Dia gemeteran gara-gara takut jawabannya, innallaha haramahum 'alal kafirin. Teringat ahli nar. Hadza minan nukat al-ajibah. Ammi Umar bin Abdullah al-Attas ada dua orang azkiya cerdas. Lagi makan. Biasa kan makan tuh ada air minum di sana. Satu gelas rame-rame. Maka ini orang kehausan, dia bilang sama sahibnya, sama temannya, an. Maka sahibnya juga cerdas, ngerti, faham. Dia jawab in. An apa? An afidhu alaina minal ma' atau mimma razaqakumullah. Sahibnya pelit, cerdas tapi pelit. Dia bilang in. Innallaha haramahum 'alal kafirin. In. Kayak orang apa itu syair. Di syair ada ulama. Begitu orang tarim begitu kagum. Kok ada di syairnya ulama sekali dia sampai dia bilang ajib tuh. Dikirim surat. Maka dijawab oleh siapa namanya itu ulama yang faham. Dia bilang got. Ajib itu apa? Ajib. Ente makan ikan, kok bisa cerdas? Maka dijawab oleh got. Ya ini sama sekali nggak pernah makan ikan. Tapi di sini bilang nanti kalau makan ikan cerdas. Wah, soalnya enggak. Ya ini minal hikam. Taib. Yuhal walad. Kalau seandainya ilmu doang, ya ilmu doang cukup untuk kamu, nggak perlu kepada amal lagi yang lain, maka terus apa arti daripada panggilan Allah? Hal min sa'il, itu kalau akhir malam Allah Ta'ala nanya, sepertiga malam terakhir. Ala hal min sa'il, ala hal min mustaghfir, ala hal min taib. Ada yang mau minta hajat, ada yang istighfar, ada yang taubat, ada yang punya hajat, sini saya kasih semuanya. Kalau seandainya ilmu doang cukup, terus apa artinya ucapan Allah ini? Yang mengajak orang untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk taubat, untuk istighfar, untuk doa kepada Allah Ta'ala. Badan, hatta apapun usaha jerih payah kita tanpa ruh silah kepada Allah Ta'ala berupa zikir, berupa doa, berupa ibadat, maka nggak bakal digubris, nggak bakal dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang gul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah nggak bakalan peduli kepada kalian andaikan bukan karena doanya kalian. Begitu. Ini punya, itu punya. Doa, nggak diterima. Tahu. Kan mahu sahib silah ma Allah ma ya'ba'u. Tiap malam tuh panggilan ini dikumandangkan akhiril lail, ketika sepertiga malam yang terakhir. Kecuali bulan Ramadan nggak dikumandangkan di akhir malam, tapi dari maghrib udah dikumandangkan, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah, ala hal min taib fata'atub alaih, ala hal min talib haja fa'aqdi hajatah, ala hal min kada. Ama malam Jumat dari maghrib juga. Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang al-Imam Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ada Abdullah bin Umar ubbad di sahabah, alim mu'abbad, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Menyebut kemuliaannya, kehebatannya, keilmuannya. Maka Nabi Muhammad bilang, ni'mar rajulhu law kan yusallil lail. Sebaik-baiknya orang ya dia kalau dia bangun malam tahajud. Ini banyak meriwayatkan hadis. Ulama nggak tahajud, ya jatuh wibawanya. Orang gagah keren, mahkotanya 3 lapis,
dimuliakan, datang kemana-mana itu disambut pakai rebana. Wah, ini ulama besar, ulama besar. Tapi giliran malam dikencingin sama setan. Jatuh wibawanya. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail, kemuliaan mukmin kalau dia bangun malam, kata Nabi. Zakar al-Habib Umar, satu orang tersinggung sama temannya, marah, bilang, anta, kamu menodai kehormatanku, istahanta bisyarafi, kamu menodai kehormatanku. Maka dijawab sama tuh orang, kemuliaan apa? Emang lu bangun malam? Aslan orang yang nggak bangun malam nggak punya kemuliaan. Pertama, bikin kemuliaan dulu hingga tuh kemuliaan bisa kita nodai. Oh, mau dia kagak punya kemuliaan, apa yang mau dinodai? Kemuliaannya nggak ada, apa yang mau dinodai? Oh, kemuliaan mukmin qiyamul lail, kalau dia punya qiyamul lail. Ni'ma rajulhu law kana yusalli bil lail. Kalau dia bangun malam. Begitu dengar gitu Abdullah bin Umar, seumur hidupnya nggak pernah ninggal qiyamul lail lagi. Mayanam bil lail seumur hidupnya. Nabi bilang kepada satu orang, ya fulan, la tukthir an-nawm bil lail, fa inna kathrat an-nawm bil lail tada' sahibahu faqiran yaumil qiyamah. Jangan banyak tidur di malam hari. Banyak tidur membuat orang jadi bangkrut hari kiamat. Jangan banyak tidur, ya naim fatatkal ghanaim. Allah sami' basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Melihatnya Allah nggak seperti makhluk. Kalau kita ngelihat mesti pakai lensa, mesti pakai mata, mesti ada cahaya. Itu penglihatan kita. Allah Ta'ala nggak perlu kepada itu semuanya. Dan kita cuma bisa ngelihat benda yang dilihat. Suara, kita nggak bisa ngelihat suara. Kita nggak bisa ngelihat suara. Kita juga nggak bisa ngelihat pikiran orang. Ya, kita nggak bisa ngelihat suara kambing. Subhanallah. Terus pendengaran, kita hanya bisa mendengar yang bersuara. Kita nggak bisa mendengar batu. Kita nggak bisa mendengar karpet. Kita nggak bisa mendengar benda-benda yang dilihat. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala mendengar semua yang terdengar ataupun yang enggak. Melihat semua yang kelihatan ataupun yang enggak. Bahkan sampai hati manusia. Pendekatannya, ente tahu gak? Radar pesawat. Ngelihatnya pakai apa itu radar? Ada matanya? Nggak ada. Ada kameranya? Nggak ada kameranya. Tapi dia melihat pakai sonar. Subhanallah. Itu dengan gelombang dikirim, dan terus pantulannya itu terdengar. Kemudian diterjemahkan apa yang terdengar itu menjadi gambar. Melihat sesuatu yang seharusnya terdengar menjadi penglihatan. Sama kelelawar juga begitu. Penglihatan dia adalah ya dengan apa yang dia dengar. Wa hadza makhluk. Apalagi Khalik Jalla Jalaluh, sang pencipta, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ada teleskop yang paling canggih di dunia, nggak ada lensanya. Teleskop paling canggih. Tapi dia lebih ke bentuknya seperti parabola gitu. Nah itu nggak ada lensanya. Seperti radio. Ajib. Ta'ala Allah amma yasifun. Sama kayak handphone kita. Mana handphone? Nggak ada panggilan, tidak ada panggilan. Mati, nggak ada suara. Begitu. Tetapi ini datanya jalan terus, ngalir terus. Begitu. Jadi bahasanya ini handphone
selalu terhubung, selalu berbicara, selalu berdialog dengan jaringan sekitar, dengan internet sekitar, dengan seluler sekitar, begitu, dengan bluetooth sekitar, dengan wifi sekitar, dan begitu seterusnya. Dan terjadi komunikasi antara mereka. Loh, nggak ngapa-ngapain, nggak dipegang, tapi terus tetap, subhanallah. Takalim daim. Kalamullah beda sama kalamnya kita. Al-Quran kalam gadim, azali, gaim bizzat. Dan Al-Quran dijadikan bisa ditulis, tapi tulisan adalah baru. Begitu juga huruf. Wah, kata. Ni'mah Allah Ta'ala berikan Al-Quran untuk memberikan pemahaman kepada kita. Jallallah.